Seperti diketahui, Glenn diam-diam menyiapkan rencana melamar Chelsea yang awalnya memboyong Chelsea dan keluarga serta teman-teman yang berwisata ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam rangka merayakan ulang tahun Chelsea yang ke-22. Di tengah laut saat akan kembali pulang ke Jakarta, tiba-tiba Glenn mengutarakan sambil bersimpu bagaikan di dalam dongeng melamar Chelsea. Bahagia bercampur haru, Chelsea seakan tak mampu menjawab lamaran sang kekasih. Maukah kamu mewujudkan semua impian-impian kita bersama? Will you marry me? Sangat surprise banget. Dia nggak ngeduga gitu. Maksudnya dia berpikir pertama kali dia dilamar sama Glenn tuh tunggu aku sama tunggu kakaknya. Glenn kan belum nikah juga, jadi dia berpikir jauh. Si Glenn nggak mungkin ngelamar, tapi ternyata kemarin dilamar juga, jadi dia bener-bener yang excited banget, dia terharu banget. Awalnya emang kita rencananya bilang sama Chelsea mau ngerayain ulang tahun, jadi cuman main-main aja. Kita cuman ke satu pulau, kita berenang, kita main-main apa segala macam, pulang baru makan bareng gitu. Tapi ternyata kan di tengah perjalanan pas mau balik di tengah laut, ya proposal gitu. Will you marry me? Jadi pertama kali kita pakai baju biasa, terus pas Chelsea dilamar dan dia bilang yes, kita baru ganti baju gitu. Terus kalau masalah hiasan kapal, emang karena itu kapal kita pakai untuk sendiri, ya kita hias untuk Chelsea birthday aja gitu. Di dekat daerah Kepulauan Seribu. Ya kebetulan tempatnya memang ada is a private island gitu. Itu kan kita kumpul di deck. Setelah jadi dari pulau kita jalan ke itu, kita kumpul di deck depan, masing-masing cerita tentang ya pesan kesan tentang Chelsea, sampai akhirnya si Glenn yang melamar dan kita otomatis buka baju buat will you marry me? Begitu di kapal tuh rencananya mau lunch, terus langsung propose. Terus kita bilang abis itu baru mau main rencananya. Terus akhirnya kita ganti, main dulu aja. Jadi biar bener-bener seharian itu dia ngerasa kalau nggak ada apa-apa, nggak akan ada apa-apa gitu. Birthday doang, ya. Ulang tahun doang. Lamaran Glenn yang penuh kejutan seakan menjadi pembuka jalan menuju gerbang pernikahan. Karena pasca lamaran di atas kapal tersebut, Chelsea pun berusaha menyatukan keyakinan dengan Glenn. Chelsea mengikuti keyakinan Glenn. Penyatuan cinta mereka di altar pernikahan bakal digelar tahun depan, pasca Chelsea dibaptis. Menurut rencana, mereka akan menggelar pernikahan di Vatikan. Sebenarnya kalau misalnya ada yang nanya saya pindah keyakinan, enggak sih. Karena keyakinan saya masih tetap saya yakin dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi ya mungkin kalau di KTP-nya aja kali ya berubah. Kemarin kan Kristen, sekarang jadi Katolik gitu. Tapi untuk perubahan keyakinan atau pindah keyakinan, saya tidak pindah keyakinan gitu. Keyakinan itu bukan untuk sesuatu ya, tapi keyakinan lebih ke pribadi, lebih ke hati, lebih ke ya kita nyamannya di mana sih. Bukan untuk saya begini karena supaya bisa nikah sama Glenn, enggak sama sekali. Enggak, soalnya lagian di agama Katolik pun juga nggak ada memaksa untuk harus sama-sama Katolik gitu. Bisa Katolik bisa married sama agama lain juga oke gitu. Walaupun mau married di gereja pun atau di Vatikan pun atau sampai dimanapun, walaupun pasangannya beda agama, oke. Jadi bukan karena mau married jadi Chelsea jadi pindah ke Katolik atau apa enggak. Itu pilihan pribadi. Ya, Desember akhir mungkin akhir. Tapi kan nggak tahu tahun berapa ya. Tahun depan Chelsea maksudnya. Desember ini tahun depan. Belum tahu, doain aja. Belum tahu. Kita masih nggak tahu sih. Kita kan juga masih planning, masih ya. So it's still. Berarti nikahnya sendiri akan dilaksanakan di gereja Katolik
Fatmawati atau mungkin di luar? Kayaknya di luar. Pemberkatan dan resepsi semua di luar. Enggak sih di Roma saya sampai Chelsea harus hunting. Roma, menurut kita Vatikan itu tempat yang benar-benar sakral banget ya, benar-benar yang romantis banget, sakral banget. Kemungkinan kalau misalnya ada persetujuan ya oke. Priwet sih kepengennya di tempat yang orang-orang nggak sering ke sana. Ayo di mana? Iya, jadi kayak misalkan kalau orang kan biasa priwet gudang ya. Di bulan. Bulan gitu. Bulan belum ada. Terus pakai tutupan semua dong, ketutupan juga semuanya. Ya pengennya sih ke tempat-tempat di tempat-tempat yang unik, yang etnik, yang orang tuh nggak kebanyakan priwetnya di sana gitu. Di mana tempatnya saya juga nggak tahu sih, masih cari-cari. Lamaran Glenn seolah mengisyaratkan makin dekatnya hari pernikahan. Apalagi Chelsea menerima ketika Glenn melamar seperti dalam dongeng di film. Padahal Chelsea masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Begitu juga Glenn. Tidakkah Glenn dan Chelsea merasa tabu melangkahi sang kakak? Benarkah kakak Chelsea rela dilangkahi? Kita ngelakuin segala sesuatu itu dengan keinginan ingin membahagiakan pasangannya. Enggak, komitmennya nggak ada sih. Kita ngejalanin ya udah jalanin aja ya. Kita nggak ada bilang lu harus kawinin gue ya gitu, nggak ada. Ya sebenarnya bukan masalah dilangkah ya. Awalnya ya nggak munafik, ada rasa gimana ya. Cuman ini permasalahannya masalah kebahagiaan. Dan Dede sama Glenn kan udah pacaran 7 tahun, mereka udah sama-sama saling mengenal. Ya aku nggak boleh ego juga, tungguin aku apa segala daripada ntar seperti itu aku juga buru-buru milih pasangan, mendingan ya udah silahkan aja. Meski sempat mencuat rasa tidak rela, Christina Olivia, kakak Chelsea akhirnya merelakan sang adik melangkahinya. Maka semakin lebar saja pintu menuju pernikahan terkuak. Kendati demikian, sepertinya masih ada kendala yang harus dihadapi Chelsea dan Glenn. Pasalnya ibunda Chelsea tak hadir di momen lamaran yang penuh kejutan tersebut. Hanya ayah Chelsea yang terlihat. Tak bisa dipungkiri, hal ini memunculkan spekulasi ibunda Chelsea tak merestui. Tapi apa sebenarnya yang membuat ibunda Chelsea tak hadir di momen lamaran? Kalau dari mama, emang kan Dede tanggal 29 itu kita rencananya mau ada di laut kan, di pantai, di pulau. Nah 2 hari sebelum Dede ulang tahun, mama itu sakit, gak enak badan gitu. Jadi kalau bisa kita paksain emang untuk mama harus ikut gitu, kayak kesian gitu. Perjalanan dari pelabuhan ke pulau itu 1,5 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita paksain kasihan mama yang takut tambah parah. Tapi mama juga udah ngedukung gitu dari rumah. Mama doain semoga lancar kayak gitu. Papinya Glenn kalau nggak salah di Singapura ya, tinggalnya di Singapura gitu. Jadi ya nggak bisa balik. Ya siapa yang bisa dia wakilin aja kayak gitu. Dalam nuansa berbeda, kebahagiaan juga menyelimuti perasaan Shirin dan Wisnu yang kini memiliki baby Adam. Seperti apa pengalaman Shirin dan Wisnu berbagi tugas mengasuh buah cinta mereka? Saksikan liputannya di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan dari kisah Glenn Alinsky yang melamar Chelsea Olivia dengan penuh kejutan, kisah kebahagiaan lainnya datang dari pasangan dua sejoli Shirin Sungkar dan Teguh Wisnu yang baru saja memiliki baby Adam. Pasca pulang dari rumah sakit, Shirin dan Wisnu langsung berbagi tugas. Lalu, seperti apakah pengalaman baru Shirin Sungkar dan Teguh Wisnu mengasuh baby Adam?